Pendengar ya, ini terkait dengan 6 desa di Kabupaten Sika. Mereka belajar pengelolaan pariwisata di Desa Datu Soko Barat, pendengar ya. Nah, kenapa Datu Soko Barat yang dipilih ya, dan bagaimana proses pembelajaran mereka selama di Datu Soko Barat ya, terkait dengan pengelolaan pariwisata di sana. Kami sudah bersama dengan Kepala Dinas dan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sika, Bapak Petrus Poling. Pro 1, Kanal Inspirasi. Selamat pagi Pak Petrus. Selamat pagi Ibu Caroline. Apa kabar? Kabar baik sekali. Semangat sekali ya Pak Petrus. Ya, ya Okay. Saya bahagia hari. Oh bahagia hari Bahagia ini hari, karena ya. mengudara bersama Pro 1 begitu ya. Iya, dan saya sekarang juga berada di tengah-tengah Desa Datu Soko yang sangat indah ini. Oh terima kasih ya masih di Datu Soko Ya. Barat ini. Sudah sejak kapan Iya, di iya, Datu Soko masih. Barat ini Pak Kadis? Kami sejak kemarin di sini dan nanti saya ingin mau menyapa dulu Bapak para pendengar setia RRIND. Selamat pagi para pendengar setia RRIND. Semoga hari ini hari yang cerah dan memberikan semangat baru untuk mengisi hidup kita ke depannya. Salam pesona pariwisata. Salam pesona pariwisata. Ya, Ibu Karol, saya ingin menyampaikan sedikit maksud kedatangan kami di desa Datu Soko ini. Oke. Kami Kabupaten Sika saat ini sedang giat-giatnya mengembangkan kepariwisataan. Jadi pengembangan kepariwisataan itu semua aspek, baik pembangunan fisiknya, pembangunan non fisiknya, peningkatan SDM dan hal-hal lain. Dan itu kami lakukan dengan segala macam cara. Oke. Salah satu cara yang kami kembangkan sekarang adalah melakukan studi lapangan. Atau ini studi lapangan ini sebetulnya bagian dari rangkaian kegiatan diklat tentang pengelolaan desa wisata. Jadi setelah teman-teman dari 6 desa ini melakukan kegiatan pendidikan indoor, Ya. ada teori, ada beberapa sharing pengalaman dan waktu terakhirnya pada sesi-sesi terakhirnya itu kami melakukan kunjungan lapangan dan kami memilih Datu Soko sebagai tempat untuk kami belajar. Demikian Karol. Oke, jadi kenapa nih sampai memilih Desa Datu Soko Barat jauh-jauh sampai ke ND begitu Pak Kadis? Baik, Ibu Carolina, kami mendengar bahwa Desa Datu Soko Barat ini memiliki prospek pengembangan pariwisata yang baik. Artinya keterlibatan masyarakatnya, kepemimpinan kepala desanya, aspek-aspek lain, pemasarannya, produk wisata yang disajikan dan banyak hal yang menurut kami bisa kami jadikan rujukan untuk belajar. Dan dari apa yang kami dengar, kami datang ke sini dan kami lihat rupanya betul praktek-praktek pengelolaannya itu sudah boleh kami sampaikan selangkah lebih maju dari kami di Sika. Tetapi Ibu Caroline, kita harus sama-sama belajar karena kami melihat juga ada beberapa aspek yang saya secara harus menyatakan berbangga bahwa rupanya Kabupaten Sika juga tidak kalah dengan apa yang sudah dilakukan Selama ini, oleh gitu ya? Datu Soko Barat. Ya. Oke. Jadi ada beberapa aspek yang juga kami di Sika cukup maju. Oleh karena itu misalnya? semalam ya produk pemasaran pariwisata, promosi pengembangan CHSE di destinasi-destinasi pariwisata, clean, health, safety, environmentally sustainable dan yang lainnya itu sudah kami lakukan di sini. Baik. Jadi Ibu Karol, teman-teman di sini semalam itu kami bertukar pikiran, sharing pengalaman apa yang dialami oleh Pak Nando dengan stafnya, dengan masyarakatnya, berbagi kepada kami juga teman-teman dari desa kami berbagi juga apa yang pengalaman kami, apa kelebihan kami di sana, apa kekurangan kami, sehingga ini menjadi kolaborasi yang bagus untuk pengembangan destinasi wisata di Flores khususnya.
Oke. Demikian, Carol. Jadi tidak sepihak saja ya, tapi memang saling belajar ini ya. Apa yang tidak ada di Desa Soko Barat bisa didapat dari Kabupaten Sika begitu ya? Iya, iya. Oke, apa nih kemarin kalau tidak salah kabarnya dari 6 desa ini ada 40 orang begitu ya. Mereka ini semuanya pengelola pariwisata di desanya masing-masing begitu, Pak Kadis? Baik. Ibu Caroline dan pemirsa setia RRIND yang saya banggakan. Kami, peserta kami yang 40 orang ini dari 6 desa itu terdiri dari ada aparatur desa juga. Oke. Aparatur desa, lalu BPD-nya juga. BPD-nya ya DPR-nya desa ya gitu. Kemudian juga para pelaku usaha pariwisata di desa. Nah, maksudnya apa? Maksudnya bahwa pengelolaan desa wisata ini harus terintegrasi oleh semua stakeholder. Semua stakeholder itu terlibat di dalamnya. Jadi di dalam materi yang kami sampaikan itu juga terkait dengan pengelolaan anggaran dana desa. Ya. Nah, anggaran dana desa itu teman-teman para pelaku pariwisata mungkin juga sebagian pihak di pemerintahan itu tidak sepenuhnya paham bahwa ada pengelolaan dana desa yang sudah ada ketentuannya. Kita tidak bebas lagi menentukan mana untuk kepentingan pariwisata seberapa besarnya, itu rupanya sudah diatur dan ini harus dipahami bersama. Demikian sehingga tidak ada konflik antara pemerintah desa sendiri, pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan, BPD-nya. Jadi mereka sendiri bersepakat, oh rupanya ini yang harus kita kembangkan di sini. Kekurangan anggaran kita begini loh. Saya minta Nando semalam untuk menyampaikan apa kiat-kiatnya dengan anggaran yang sedikit ini, lalu kenapa Nando bisa menyekolahkan anak-anak ini untuk mendapat beasiswa, untuk studi kepariwisataan, untuk mendapatkan anggaran untuk pembangunan kepariwisataan di desa yang di luar dari dana desa dan APBD. Nah, ini yang justru kita butuhkan. Dan hasil sharing semalam, saya berharap teman-teman kami sedikit mendapat pencerahan, dan ini yang bagus. 6 desa ini 40 orang dan ada desa dari kepulauan juga, ada desa dari Flores Daratan, dan semuanya alhamdulillah mengikuti acara ini secara penuh dari awal sampai dengan akhirnya hari ini. Jadi hari ini kami masih ada satu acara lagi, masih diskusi, masih sharing pengalaman. Kami juga peserta kami juga tersebar di beberapa homestay di sini, dan saya tugaskan mereka untuk berkomunikasi dengan pengelola homestay, diskusi apa-apa yang kita bisa dapat dari masyarakat di sini. Karena apa? Peserta kami ini juga ada beberapa yang pengelola homestay. Aparatur desa juga yang bertanggung jawab terhadap pengelola homestay di desa. Jadi manfaatnya besar sekali, Caroline dan pemirsa RRIND. Saya boleh menyampaikan perasaan saya bangga, saya puas, dan semoga ini bermanfaat bagi kami di Sika. Oke, baik. Terima kasih. Saya juga turut bangga ini ya, Pak Kadis, begitu ya. Jadi memang pengelolaan pariwisata ini tidak satu aspek saja ya, SDM-nya, termasuk pengelolaan keuangan, ini semua juga saling belajar begitu ya. Saya tidak mau lagi bilang ini dari Sika belajar dari Soko Barat, tapi pada kenyataannya ini saling belajar, saling mengisi begitu ya. Mudah-mudahan ini apa yang diharapkan begitu ya sampai pada hari ini hari terakhir begitu ya. Iya. Oke, ini bisa mendapat begitu apa yang diharapkan ya dari proses sharing, saling belajar, saling belajar ini ya, Pak Kadis. Baik, Karo. Saya ingin menyampaikan juga bahwa saat ini kami berusaha belajar dari semua pihak yang ada di sekitar kami, Ende, Flores Timur, Manggarai Barat, Nagekeo. Kami berusaha mencari pengalaman sebanyak-banyaknya, dan saya yakin satu saat nanti teman-teman akan datang ke Maumere, ke Sika untuk
kita akan belajar bersama-sama di Sika juga. Itu saya pasti yakin itu. Oke, Ya, kalau ya, untuk demikian. belajar tidak mengenal batas begitu ya, Pak Kadis, siapapun bisa Persis. belajar Iya, iya. begitu. Iya, Jadi iya, kalau kali persis. ini Sika ke Ende, giliran nanti Ende ke Sika, seperti itu ya. Betul. Oke, Pak Kadis, sukses ya untuk kegiatannya, sukses juga untuk pengelolaan pariwisata di desa-desa wisata yang ada di Kabupaten Sika, Pak Kadis. Nanti kita ngobrol lagi untuk hal-hal luar biasa lainnya lagi, Pak Kadis, yang positif Baik. tentu saja. Terima kasih atas doanya dan terakhir salam pesona Sika. Salam Selamat pesona pagi. pariwisata, salam pesona Ya, Sika juga dari Ende ya, untuk Kabupaten Sika. Kami mengapresiasi juga pendengar ya, terkait dengan upaya begitu ya dari pemerintah Kabupaten Sika ini yang mau belajar, saling belajar begitu ya antara desa wisata yang ada di Kabupaten Sika dengan desa wisata yang ada di Kabupaten Ende. Ini yang dipilih adalah desa wisata Detusoko Barat, pendengar ya.